Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang toilet training sejak bayi usia 3 bulan. Yuk kita simak tipsnya, Bunda. Tips yang pertama, membiasakan pipis atau pup tatur. Jadi tatur ini dalam bahasa Jawa ya Bun, yang artinya membantu pipis atau pup bayi dengan posisi di bangku seperti itu. Jadi sejak usia 3 bulan, si kecil mulai diajarkan pipis atau pup tatur. Cara ini membutuhkan kesiapan dan pertimbangan yang mantap dari Bunda. Kalau pengalaman saya membiasakan pipis tatur untuk anak saya adalah supaya anak saya tidak terbiasa atau tidak ketergantungan dengan diapers. Begitu ya Bun, supaya kita irit juga. Tips yang kedua adalah lepas diapers. Bunda harus berani mengambil langkah kedua ini. Lepas diapersnya saat siang hari dulu saja Bunda. Tujuannya adalah untuk melihat frekuensi pipis si kecil. Jadi supaya nanti berlanjut setiap berapa jam sekali ya Bunda harus natur si kecil ini. Kemudian untuk melihat pipisnya seberapa sering si kecil ini di siang hari. Lanjut tips yang ketiga Bunda, telaten natur. Setelah Bunda tahu waktu pipis si kecil berapa jam sekali atau berapa menit sekali atau saat kapan saja si kecil itu pipis, maka Bunda harus rajin-rajin mengajaknya pipis. Si kecil biasanya akan pipis saat dia bangun tidur, atau setelah nen, atau setelah minum makan, atau di sela-sela waktunya ia bermain. Jadi di sini Bunda harus paham benar kapan saja kira-kira waktu pipis si kecil. Tips yang keempat Bunda, sounding. Bayi memang dirasa belum paham apa yang kita ucapkan, tapi afirmasi positif dari kita tentu akan diterima baik oleh si kecil. Jadi, sounding si kecil terus-menerus supaya terbiasa dan si kecil merasa nyaman. Berdasarkan pengalaman, anak saya selalu saya ajak bicara ketika mau pipis, supaya dia terbiasa dan nyaman. Tips yang kelima, sabar. Bayi belum paham apa yang kita inginkan Bun. Jangan memaksakan keinginan kita terlalu berlebihan ya. Jadi kalau si kecil tiba-tiba ngompol, itulah konsekuensinya. Kuncinya sabar. Sesuai dengan pengalaman saya juga sering kali menemui anak saya tiba-tiba ngompol. Misalkan setelah saya mengajaknya pipis, selang 5 menit kemudian, yang sebenarnya belum jamnya dia pipis, dia sudah pipis Bun. Jadi itu memang proses, tidak apa-apa, jangan menyerah dan tetap lanjutkan ya. Tips yang menurut saya paling susah juga ini Bun. Yang keenam yaitu konsisten. Ya, konsisten. Banyak sekali cobaannya Bun untuk berani ambil langkah toilet training ini. Karena ini dibilang toilet training ini ya Bun, setiap kali menemui masalah atau kesulitan yang harus kita lakukan adalah mencari solusinya. Jangan putus asa, terus maju sesuai tujuan kita. Konsisten yang seperti apa ya yang kira-kira harus dilakukan? Ya, konsisten untuk melakukan tips nomor 1 sampai 5. Dari lepas diapers, rutin melakukan atau mengajaknya pipis, dan jangan putus asa, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui kapan saja waktu pipisnya. Setelah kita berhasil melakukan tips-tips tadi, ternyata ada bonusnya loh Bun. Bonusnya apa ya? Bonus yang pertama adalah si kecil kalau bobo udah nggak ngompol lagi. Karena tujuan utama dari toilet training ini adalah membiasakan anak untuk tidak ketergantungan sama diapers. Saya mengatakan ini bonus karena ternyata kalau pupuk siang ataupun malam, si kecil kedua-duanya anak saya mulai terbiasa tidak ngompol. Kalau saya coba ingat-ingat ya Bun, anak saya ini tidak ngompol dari usia 9 bulan dulu Bun. Jadi kalau malam dia sudah tidak pakai diapers. Nah untuk mensiasatinya saya pakaikan Diaklodi Bun saat tidur malam. Jadi walaupun kalau sewaktu-waktu dia ngompol itu tetap aman. Bonus berikutnya, paham. Kalau sudah posisi tatur, itu waktunya dia disuruh pipis. Si kecil itu pintar loh Bun, semua itu bisa karena terbiasa.
Karena si kecil dibiasakan, jadi kalau dia sudah diposisikan tatur, dia tahu itu waktunya pipis dan nanti pipisnya keluar deh. Selanjutnya saya akan membagikan tips standar si kecil siap toilet training. Artikel ini saya dapat di Instagram Ibupedia ya bun. Jadi nanti untuk lebih jelasnya ibunda-bunda semua bisa melihat di Instagram Ibupedia. Nah, untuk tanda yang pertama, anak sudah bisa berjalan dan duduk tenang selama beberapa menit. Yang kedua, terlihat mandiri saat melakukan sesuatu. Yang ketiga, tampak tertarik melihat ibu atau ayah. Yang keempat, popoknya bisa tetap kering selama kurang lebih 2 jam. Yang kelima, sudah bisa bilang ke ibu atau ayah saat mau pipis atau pup. Keenam, mulai nggak nyaman pakai popok. Ketujuh, bisa menurunkan celana atau mengangkat roknya saat mau pipis atau pup. Kedelapan, dapat mengikuti instruksi sederhana. Itu beberapa tanda kalau si kecil siap toilet training mandiri. Nah, ini dia bun, perasaan ibu-ibu saat anak berhasil toilet training. Yang pasti bye-bye diapers, nambah jatah uang jajan. Kemudian makin hemat tentunya bun, jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli popok. Dan yang pasti jadi crazy rich mommy Jen. Dan uangnya yang jatahnya untuk beli popok kemarin lebih baik ditabung bun untuk kebutuhan yang lain. Oke, selamat mencoba. Oke bun, cukup sekian dan terima kasih. Itu adalah beberapa tips dari saya tentang toilet training dini sejak usia 3 bulan dan juga toilet training mandiri, toilet training untuk melatih anak mandiri ya. Itulah beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap laksanakan toilet trainingnya secara sabar, konsisten dan juga kerjasama dari orang-orang di rumah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.